Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang tak pernah habis untuk diceritakan. Kisahnya selalu menginspirasi dan meneduhkan hati, sehingga banyak manusia yang merindukan beliau. Dalam perjalanan sejarah Nabi kita akan dapatkan beragam hikmah dan pelajaran berharga, mulai dari beliau kecil, remaja, dan dewasa, hingga menikah dan diutus menjadi nabi. Perjuangan mendakwahkan Islam hingga wafatnya beliau, semuanya direkam dalam sirah nabawi. Itu sebabnya para ulama mengatakan, tidak seorang dapat mencintai Rasulullah sepenuh hati sebelum ia mempelajari sejarah hidupnya melalui sirah nabawi. Nabi SAW adalah figur teladan yang Allah muliakan dari semua manusia. Beliaulah satu-satunya manusia yang diberi kekhususan memberi syafaatul ummah, syafaat yang paling agung kepada umat manusia. Dikutip dari Mendalami Rahasia Ilmu para Waliullah, diceritakan sebuah kisah yang menyentuh hati. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang syiqah bahwa ketika seorang soleh bermimpi bertemu Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang selalu rindu kepada baginda Nabi. Beliau tak pernah tidur kecuali setelah air matanya mengalir karena ingin berjumpa dengan Rasulullah. Suatu hari, orang soleh ini melihat Rasulullah di dalam mimpinya. Lalu di dalam mimpi itu, ketika ia di padang mahsyar, ia melihat kumpulan manusia yang memenuhi padang mahsyar. Mereka saling tindih satu sama lain, yang masing-masing ada yang berubah wajahnya, ada yang berbau busuk, dan lain sebagainya. Kesemuanya dalam keadaan yang sangat bingung. Ketika itu tiba-tiba barisan para malaikat melintas dan lewatlah rombongan baginda Nabi Muhammad SAW beserta para nabi, para syuhada, para aulia, dan para solihin. Maka orang soleh tadi hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak bisa mendekat kepada Rasulullah. Karena desakan para malaikat yang membatasi orang-orang yang mendekat, ketika barisan malaikat itu melintas, maka lewatlah Nabi SAW. Orang soleh itu tidak bisa mendekat, apalagi berbicara kepada Rasulullah. Maka di dalam mimpi itu dia berkata kepada orang yang berada di sebelahnya, jika kelak kamu bertemu dengan Rasulullah, maka sampaikan salamku bahwa aku rindu kepadanya. Dulu di masa hidupku di dunia, aku selalu merindukan Rasulullah. Jika aku masuk neraka, sampaikan kepadanya bahwa aku telah berada di tempat yang layak untukku sebagai pendosa. Setelah ia berkata demikian, barisan yang melintas tadi tiba-tiba berhenti karena Rasulullah berhenti. Kemudian Nabi SAW berbalik dan berkata, wahai fulan, aku tidak akan melupakan orang yang merindukanku. Lalu beliau membuka kedua tangannya. Kemudian orang itu berlari dan memeluk sang Nabi dan menciumlah. Begitulah mimpi orang soleh tersebut berakhir dengan pertemuan dengan Rasulullah. Semoga Allah memberi kita taufiknya agar dapat bermimpi dengan Rasulullah dan berkumpul bersama beliau di surganya kelak. Amin.